menjelang sore nih. Hari ini kita belajar matematika ya, TPS kuantitatif melanjutkan yang terakhir. Kalau tidak salah sudah sampai paket 6 nomor 68 ya. Jadi hari ini kita melanjutkan nomor 69. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kalau gitu kakak mulai aja ya. Di sini baru Lutfi ya yang join ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung mulai aja. Kita mulai dari nomor 69, terakhir kan sudah sampai situ. Untuk yang TPS kuantitatif atau kalau ada modulnya boleh dibuka dulu. Persiapan 6 UTBK, pengetahuan kuantitatif nomor 69. Sudah muncul ya PPT-nya di layar? Belum, Kak. Belum muncul? Udah muncul belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Bentar. Kakak ulang. Sudah muncul belum? Sudah, Kak. Udah, oke. Sebentar ya, masih ada azan nih. Kamu kedengeran nggak sampai sana? Dengar kok, Kak. Iya, bentar ya, sampai azannya selesai dulu deh. Oke, sudah selesai azannya. Kita mulai ya dari nomor 69 nih soalnya seperti itu. Misalkan A dan B adalah suatu kejadian. Jika diketahui peluang A gabungan B, ini ya, yang seperti U ini dibaca gabungan, sama dengan 3/4, kemudian peluang A komplement sama dengan 2/3, dan peluang A irisan B sama dengan 1/4, maka peluang B sama dengan titik-titik. Oke, jadi sebelumnya peluang itu kan besarnya nilainya paling besar 1 ya. Jadi nilai peluang itu dari 0 sampai 1. 0 ini peluang yang paling kecil dan 1 ini peluang yang paling besar. Artinya kalau yang peluang bernilai 0 itu artinya tidak mungkin terjadi. Tapi kalau peluang bernilai 1 itu artinya pasti terjadi. Makanya kalau kamu tahu peluang itu nilainya pasti berupa pecahan ya. Karena dia letaknya atau besarnya hanya berada di antara 0 sampai 1. Nah, jadi peluang itu paling besar nilainya kan 1 ya. Nah, di sini ada peluang A komplement. Apa sih peluang A komplement? Jadi peluang A komplement adalah peluang selain A. Ya, komplement itu berarti kebalikannya atau ya selain A gitu. Jadi peluang A ditambah dengan peluang A komplement, ini nilainya adalah 1. Ya, karena peluang itu paling besar nilainya 1. Kemudian di sini peluang A komplementnya adalah 2/3, tinggal kita substitusi ya. Jadi peluang A ditambah 2/3 ini sama dengan 1. Maka peluang A sama dengan 1 dikurang 2/3 ya. 2/3-nya kita pindah posisi ke sebelah kanan. Kemudian tinggal kita samakan penyebut, jadi peluang A sama dengan, nah penyebutnya disamakan
1 ini kita ganti jadi 3/3 ya. 3 bagi 3 kan nilainya 1 ya, sama aja. 3/3 dikurang 2/3. Jadi didapat peluang A-nya adalah 1/3. Gitu ya, ini adalah peluang A. Sekarang yang ditanya adalah peluang B. Nah, kita menggunakan rumus ini. Jadi peluang A gabungan B ini sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, ini rumus ya. Jadi rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukin semua yang sudah diketahui ya. A gabungan B-nya sudah ada nih 3/4. Kemudian peluang A-nya sudah ada. Tadi kita sudah dapat. Peluang B-nya yang mau kita cari. Dan peluang A irisan B-nya juga di sini sudah ada ya. Tinggal kita substitusi. Jadi 3/4 sama dengan 1/3 ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ini ya, 1/4. Oke, jadi peluang B sama dengan, ini peluang B-nya kakak nggak pindah ruas ya, tetap di sebelah kanan. Kemudian 1/3 dan min 1/4-nya kita pindahkan di ruas kiri ya. Jadi di sini 3/4-nya tetap. Kemudian ini kan min 1/4 ya. Kalau dia pindah ruas berarti jadi berubah tanda. Jadi plus 1/4. Kemudian ini min 1/3 ya. Oke. Sama dengan 3/4 ditambah 1/4 berarti 4/4 ya. 4/4 itu berarti nilainya adalah 1. 1 dikurang 1/3. Samain lagi penyebutnya sama kayak gini tadi ya. Satunya kita ganti jadi 3/3 dikurang 1/3. Nah, ini adalah besar dari peluang B. Atau didapat peluang B-nya adalah berapa? 3 dikurang 1 adalah 2/3 ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gimana nomor 69? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas nomor 69? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Boleh di screenshot, biasanya kalian nggak dicatat kan? Dicatatnya belakangan kan? Atau kalau ada yang mau nyatet dulu boleh, silakan. Kalau mau di screenshot boleh. Nanti PPT-nya juga bakal dikasih ya. Baik, kita lanjut ke nomor 70. Nomor 70 di sini soalnya adalah perbandingan umur Cynthia banding Rosa banding Indah adalah 5/4/6. Jika Indah 4 tahun lebih tua dari Rosa, maka total usia mereka adalah titik-titik tahun. Oke, cara mengerjakan perbandingan seperti ini. Pertama, untuk yang Cynthia di sini kakak misalkan S ya. Kemudian Rosa kakak misalkan R dan Indah kakak misalkan I. S banding R banding I di sini sama dengan 5/4/6. Terus diketahui kalau Indah ini 4 tahun lebih tua dari Rosa, berarti I sama dengan R ditambah 4 ya. Karena Indah ini 4 tahun lebih tua dari Rosa, jadi R plus 4. Oke, bisa kita pindah nih R-nya, jadi I min R sama dengan 4 gitu ya, kalau R kita pindah. Nah, ini maksudnya apa? I min R sama dengan 4 ini artinya selisih umur Indah dan Rosa adalah 4 tahun. Oke ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah jumlah atau total usia mereka. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu nih.
Kan yang ditanya adalah S tambah R tambah I ya. Jadi umurnya mereka masing-masing ditambah. Perbandingannya dulu kita tambah. S perbandingannya 5, R perbandingannya 4, dan I perbandingannya 6. 5 tambah 4 tambah 6 ini adalah 15. Jadi usia mereka perbandingannya kalau dijumlah adalah 15. Nah sekarang kalau yang ditanya jumlah usia mereka, berarti 15 per, ya 15 ini kan dari perbandingan. Terus apa sih yang diketahui di soal ini? Yang diketahui adalah selisih umur Indah dan Rosa, yaitu 4 tahun. Nah, berarti kalian bandingkan dengan perbandingan umur Rosa dan Indah. Yang ini. Rosa banding Indah berapa? 4 banding 6. Nah, 4 banding 6 itu berarti selisihnya berapa? 2 ya. 6 kurang 4. Jadi 15 per 2 dikali, nah selisihnya umur Indah berapa dan Rosa? 4 tahun. Kali 4 tahun. Ini. Jadi sama dengan, ini boleh kalian coret, 4 bagi 2 adalah 2, 15 kali 2 sama dengan 30 tahun ya. Jadi kalian bisa mencari jumlah usia mereka atau total usia mereka tanpa perlu cari satu-satu. Jadi nggak perlu cari umur Cynthia berapa, Rosa berapa, Indah berapa, nggak perlu ya. Kalau perbandingan kalian bisa langsung nih seperti ini. Jadi perbandingan yang ditanya ya, ini 15 adalah tadi perbandingan S tambah R tambah I, kemudian dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Karena yang diketahui adalah selisih, berarti perbandingannya selisihnya berapa gitu. Terus dikali sama yang diketahui tadi di sini, selisihnya 4 tahun ya, berarti dikali 4 tahun. Jadi ini lebih mempersingkat, menghemat waktu kalian juga untuk mengerjakan gitu. Oke, baik nomor 70, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas, mau ditanyakan nomor 70? Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke nomor 71 ya. Ade melakukan percobaan dengan menimbang beberapa bola sebagai variabel X. Jika dari hasil penimbang, berat bola tidak pernah lebih dari 261 gram dan tidak pernah kurang dari 239 gram, maka berat bola tersebut dinyatakan dalam bentuk harga mutlak adalah titik-titik gram. Jadi variabel X ini atau berat bola ini nggak pernah lebih dari 261, nggak pernah kurang dari 239. Artinya nilai dia berada di antara 239 sampai 261 gitu ya. Dia nggak pernah kurang dan nggak pernah lebih. Jadi nilai berat bolanya berada di antara ini. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang benar himpunan bilangan mutlaknya? Ya, tanda mutlaknya kalau yang kita punya adalah ini. Nah, sebelumnya Kakak mau jelaskan dulu tentang pertidaksamaan nilai mutlak nih untuk menjawab soal nomor 71. Oke, pertidaksamaan itu kan simbolnya bisa lebih dari sama dengan ya, bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan, ada 4 ini nih. Namanya juga pertidaksamaan ya. Kalau persamaan ya tandanya hanya sama dengan. Nah, sekarang kalau yang pertama, misal mutlak X kurang dari sama dengan A. Nah, ini artinya minus A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Jadi kalau ada mutlak X kurang dari sama dengan A, artinya nilai A ini berada di antara minus A sampai A. Ya, untuk menghilangkan mutlaknya jadi seperti ini, gitu ya. Nah, kalau dia kurang dari ya sama, tinggal nggak ada sama dengannya doang ya. Mau kurang dari sama dengan, konsepnya sama. Gitu. Sekarang kakak kasih contoh. Misal mutlak X kurang dari sama dengan 2 ya. Berarti ini artinya tinggal kita tambahkan minus di sebelah kirinya ya.
Jadi minus 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Gitu ya. Jadi ini maksudnya. Lagi, misalnya mutlak 2X min 1 kurang dari sama dengan 5. Berarti kalian tinggal menambahkan min 5 di sebelah kiri. Jadi min 5 kurang dari sama dengan 2X min 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, karena kan hasil akhir kita pasti mencari nilai X. Jadi kalau yang bukan X nih, min 1 nih bukan X ya, kita pindahkan dia ke kanan, juga kita pindahkan dia ke kiri. Jadi kalau tanda pertidaksamaannya ada 2 nih, kita pindahinnya ke kanan dan ke kiri ya, dua-duanya. Oke, jadi di sini 2X. Kalau konsepnya sama aja kayak persamaan, kalau dia pindah ruas itu berarti tandanya berubah kan. Berarti ini kalau dia awalnya min 1 karena dia pindah jadi tambah ya, jadi plus. Tuh. Ini juga sama. Oke, jadi min 4 kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan 6 ya. Nah, karena kita mau mencari X, berarti ini harus kita bagi dengan 2 ya. Karena di sini kita baru punya 2X, masih punya 2X. Jadi kalau mencari X kita bagi 2 biar tengahnya ini adalah X nilainya. 6 dibagi 2 adalah 3, kemudian min 4 dibagi 2 adalah min 2. Oke, jadi ini hasilnya ya. Nah, sekarang gimana Kak kalau untuk yang tandanya lebih dari? Tadi kan udah nih yang kurang dari. Sekarang kalau tandanya lebih dari. Mutlak X lebih dari sama dengan A. Atau lebih dari, sama aja ya. Di sini kakak kasih contohnya cuma 1 karena konsepnya sama. Jadi kalau mutlak X lebih dari sama dengan A, ini artinya nilai X itu lebih dari sama dengan A. Atau nilai X kurang dari sama dengan min A. Jadi dia punya dua jawaban seperti ini nih, pakai atau. Jadi yang pertama tinggal diikutin aja, hilangkan mutlaknya. Kemudian yang kedua, hilangkan mutlaknya, tanda pertidaksamaannya berubah. Kemudian di sininya berubah tandanya. Ya, tandanya jadi min. Oke, contoh. Mutlak X lebih dari sama dengan 2 misalnya. Ya. Berarti dia punya dua jawaban nih, X lebih dari sama dengan 2 atau X kurang dari sama dengan min 2 gitu ya. Jadi kalau dia tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, dia punya dua jawaban. Oke, sekarang kita balik ke soal. Di sini soalnya kita punya adalah 239 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 261. Jadi otomatis nggak mungkin dong dia jawabannya mutlak X lebih dari, ya nggak? Karena kalau misalnya lebih dari, dia pasti punya dua jawaban nih, seperti ini, ada kata ataunya. Tapi kalau misalnya kurang dari, dia hasilnya berada di antara interval, ya. Jadi udah pasti otomatis yang lebih dari ini udah pasti salah. Ini juga salah, ya. Terus ini juga salah. Jadi tinggal B sama C. Nah, ini karena tandanya kurang dari sama dengan, berarti kan karena ini tidak ada sama dengannya, ini juga sudah pasti salah dong. Jadi kalian bisa mengeliminasi jawaban nih, sudah kelihatan jawabannya adalah yang C. Sekarang kita cek ya, apa benar jawabannya ini sesuai. Jadi mutlak X min 250 kurang dari sama dengan 11. Ini tadi kalau kurang dari sama dengan, artinya kita hanya perlu menambahkan minus A ya, atau minus 11 berarti. Jadi minus 11 kurang dari sama dengan X min 250 kurang dari sama dengan 11. Terus langkahnya sama kayak tadi, minus 250-nya berarti kita pindahkan dia ke kanan dan ke kiri. Jadi karena dia awalnya minus, kalau pindah berarti jadi plus ya. Jadi 250 dikurang 11 kurang dari sama dengan X. 250 tambah 11. Ini berapa? 239 ya. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 261. Nah, sesuai kan jawabannya? Berarti jawabannya adalah yang C, mutlak X min 250 kurang dari sama dengan 11. Oke, nomor 71 ada pertanyaan. Ada yang masih belum jelas, belum paham?
Jelas ya? Kalau jelas berarti kakak lanjut ke nomor 72. Soalnya adalah sebagai berikut. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, maka agar pembangunan gedung selesai tepat waktu, diperlukan pekerja tambahan sebanyak titik-titik pekerja. Oke, jadi pertama, dalam 30 hari ini bisa selesai pekerjaannya ya oleh 25 pekerja. Kemudian, pekerjaannya ini sudah dilakukan atau sudah dikerjakan selama 20 hari. Berarti sisanya adalah 30 dikurang 20 ya, sama dengan 10 hari. Nah, jadi 10 hari ini kan dilakukan sama tetap 25 pekerja ya, sisa waktunya. Kemudian, karena ada suatu hal tadi, pekerjaannya dihentikan selama 8 hari. Berarti tadinya padahal waktunya sisanya hanya 10 hari, kemudian dikurang sama 8, dikurang 8 hari. Berarti sisanya hanya tinggal 2 hari kan? Nah, sekarang pertanyaannya gini, dalam sisa waktu 2 hari ini, berarti kan butuh tambahan pekerja dong supaya pekerjaannya selesai tepat waktu. Jadi misalnya di sini kakak pakai simbol X ya, pakai variabel X. Jadi kalau 10 hari ini dilakukan sama 25 pekerja, kalau 2 hari ini berarti butuh berapa pekerja gitu. Dan logikanya kalau waktu pengerjaannya berkurang ya dari 10 menjadi 2, otomatis pekerjanya harus bertambah supaya pekerjaannya selesai tepat waktu. Nah, kalau yang satu berkurang, yang satu bertambah, ini disebut perbandingan tak senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke, cara menghitungnya pertama gini, 10 per 2 ya, ini per ini sama dengan, karena dia perbandingan tak senilai, jadi ini kita tukar. Jadi 10 per 2 sama dengan X per 25. Oke ya. Ini boleh disederhanakan, diperkecil, ini sama-sama dibagi 2, berarti dibagi 2 ini 1 ya. Ini kalau dibagi 2 berarti 5 kan. Selanjutnya tinggal dikali silang. 1 dikali X adalah X, kemudian 5 dikali 25 adalah 125. Nah, jadi kalau pekerjaannya mau selesai tepat waktu, maka pekerjanya harus ada 125 orang. Nah, lihat pertanyaannya adalah tambahan pekerja. Jadi tambahannya aja nih yang ditanya. Kan sebelumnya sudah ada 25 pekerja ya, berarti tambahannya ya 125 dikurang 25. Jadi sama dengan 100 ya. Jawabannya adalah yang D. Mana nomor 72 ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, cukup jelas ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Silahkan di screenshot dulu. Oke, selanjutnya nomor 73. Pak Andi rutin meminum suplemen kesehatan setiap hari. Dalam satu hari, Pak Andi meminum 2 kapsul. Satu botol berisi 50 kapsul. Jika suplemen kesehatan mulai diminum tanggal 20 Februari 2021, maka hari terakhir Pak Andi meminum suplemen tersebut adalah tanggal titik-titik. Jadi Pak Andi ini meminum 2 kapsul per hari ya. Nah, terus dalam satu botol ini terdiri dari 50 kapsul. Artinya kalau ada 50 kapsul, ya, suplemen ini atau kapsulnya akan habis dalam waktu 25
hari ya, karena dia 1 hari minum 2. Ya, berarti habis dalam waktu 25 hari. Kemudian dia memulai minum itu tanggal 20 Februari 2021. Nah, pada tahun 2021, jumlah bulan Februari itu ada 28 kan. Berarti dari 20 Februari 2021 ke bulan terakhirnya, ke tanggal terakhirnya, yaitu 28 Februari 2021, ini ada berapa hari? Jadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Itu ada 9 hari ya. Jadi dari tanggal 20 Februari ke 28 Februari ini dia sudah minum 9 hari nih. Nah, pertanyaannya kan dia selesainya tanggal berapa kan? Berarti kalau Februarinya udah habis, kita lanjut ke bulan Maret kan? Sisa harinya berarti berapa? 25 dikurang 9, yaitu 16 hari. Ya. Nah, 16 hari ini berarti dimulai dari 1 Maret 2021. Ya, berarti kalau dimulai dari 1 Maret 2021, akhirnya atau selesainya, karena dia minumnya sisanya tinggal 16 hari, berarti akhirnya, sisa. Maret 2021 ya. Gitu. Jadi kan tadi 9 hari ini udah dari 20 sampai 28. Terus sisanya kan 16 hari. Berarti kan dimulai dari 1 Maret ya. Berarti berakhir di 16 Maret 2021. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 73. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke nomor 74 ya. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70, dengan median 71 dan modus 74. Semua nilai ulangan merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah jangkauan nilai ulangan siswa dan Q adalah 14. Jadi yang pertama di sini N-nya adalah 5 ya, karena ada 5 siswa. Kemudian X bar ini adalah rata-rata, rata-ratanya adalah 70. Mediannya 71. Dan modusnya adalah 74. Oke. Yang ditanya jangkauan. Jadi jangkauan ini apa? Ada yang tahu jangkauan ini apa? Jangkauan adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Ini adalah jangkauan. Oke. Jadi di sini kan ada 5 data ya, karena ada 5 siswa berarti ada 5 data. Kalau misalnya kakak bikin ini data pertama, 2, 3, 4, 5. Mediannya 71. Kalau ada 5 data berarti mediannya berada di data ketiga ya, di tengah-tengah sini 71. Nah ini kakak asumsikan datanya sudah diurut dari terkecil ke terbesar. Ya, berarti ini 71, terus ini kan karena modusnya 74. Modus itu kan nilai yang paling sering muncul atau yang punya frekuensi paling banyak. Berarti di sini 74-nya ada di sini ya. Gitu. Kenapa kakak tulis 2? Kenapa nggak 1? Karena dia modus. Modus itu kan yang paling banyak, yang paling sering muncul. Jadi kalau kakak cuma tulis 1 ya berarti dia bukan modus dong.
Jadi kakak tulis 2, yaitu 74. Nah, 2 kali gitu ya. Nah, sekarang tinggal 2 nilai ini yang belum. Jadi misalnya ini adalah A, kemudian ini adalah B misalnya. Jadi nilai paling kecilnya adalah A, kemudian nilai paling besarnya adalah B. Sebelumnya kita jumlah dulu nih, kita cari dulu jumlah semua nilai ya. Jadi jumlah nilai 5 siswa ini sama dengan 5 dikali 70, yaitu 350 ya. Ini sebelum dirata-ratain, berarti totalnya ini semua ketika dijumlah adalah 350. Jadi A tambah B tambah 71 tambah 74 tambah 74, ini totalnya adalah 350. Ya, tinggal kita jumlahin. 71 ditambah 74 adalah 145. 145 ditambah 74 ini adalah 219 ya. Jadi A ditambah B ditambah 219 ini sama dengan 350. Jadi A tambah B ini sama dengan 350 dikurang 219, yaitu 131. Jadi jumlah 2 nilai ini adalah 131. Oke, sekarang karena kan kita mau cari nilai jangkauannya nih, apakah jangkauannya itu sama dengan 14 atau lebih dari 14 atau kurang dari 14 gitu kan. Jadi karena tadi jangkauan itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Sekarang kita misalin aja dulu jangkauannya ini adalah 14, ya, J-nya 14. Berarti nilai terbesarnya adalah 74 dikurang nilai terkecilnya adalah A, ini sama dengan 14. Jadi min A sama dengan 14 kurang 74. Min A sama dengan min 60, nilai A-nya adalah 60. Oke, kalau nilai A-nya 60, berarti nilai B-nya adalah, nih ya, tadi kan jumlah nilai A tambah B 131, berarti nilai B-nya 71 kan, ini kan biar dijumlah hasilnya 131. Nah, berarti mungkin nggak kalau nilai A-nya 60, B-nya 71? Nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau misalnya nilai B-nya 71, berarti modusnya ada 2. Ya, berarti kan kalau datanya seperti ini, jadi 60, 71, 71, 74, 74 gitu kan. Berarti 71-nya ada 2. 71-nya ada 2, 74-nya ada 2. Jadi modusnya udah bukan 74 lagi. Gitu ya. Berarti jawabannya ini tidak mungkin. Jadi nggak mungkin kalau jangkauannya adalah 14. Ya, jadi pasti jangkauannya kurang dari 14. Ya, sekarang misalnya kita ambil nilai A-nya misalnya, kan di sini nilai A-nya 60 ya, nilai B-nya 71. Kalau kita ambil nilai A-nya 61, kemudian B-nya 70, kan ini sama. Dia dijumlah hasilnya 131 juga kan. Berarti jangkauannya berapa? Nilai paling besar 74 dikurang 61. Ini sama dengan 13 ya. Jadi kesimpulannya di sini nilai jangkauannya adalah 13. Artinya karena 13 kurang dari 14, maka P kurang dari Q. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 74 ada pertanyaan. Ada yang masih belum jelas? Oke, kita lanjut ke nomor 75. Kalau nggak ada pertanyaan nomor 74. Perhatikan gambar ya. Pada segitiga XY, XYZ berikut, XY sama dengan WY sama dengan WZ. XY sama dengan WY sama dengan WZ. Berarti dia sama kaki nih ya. Berapakah nilai dari 2A? Oke, di sini sudut A-nya yang ditanya adalah nilai dari 2A.
Sebelumnya kakak pisah dulu deh gambarnya satu-satu ya, jadi biar nggak numpuk di situ. Misalnya ya, ini segitiga X, W, Y, terus ini sama kaki ya, berarti XY sama WY-nya kan sama nih, berarti sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut yang berada di kakinya sama, berarti kalau sudut Y-nya 20, sudut X-nya juga sama-sama 20 kalau dia sama kaki. Oke, berarti sudut X ditambah sudut W ditambah sudut Y. Nah, kalau satu segitiga, itu besar sudutnya, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Tinggal masukin sudut X-nya 20, sudut W yang mau kita cari, sudut Y-nya 20. Jadi sudut W ditambah 40 sama dengan 180, maka sudut W-nya adalah 180 dikurang 40, yaitu 140 ya. Oke. Nah, kita masukin di sini nih. Berarti kan XWY ya, di sini 140 derajat. Nah, sekarang segitiga WYZ sama halnya juga, mau kakak pisah juga gitu gambarnya. Ini gambarnya nggak sesuai, pokoknya intinya yang penting ada namanya ya, segitiganya ya. WYZ, di sini yang sama adalah WY dengan WZ, dia sama kaki juga. Berarti di sini 40, di sini 40 juga ya, sama kaki. Oke, langkahnya sama. Berarti sudut W ditambah sudut Y ditambah sudut Z, ini totalnya 180 derajat. Sudut W-nya belum tahu, sudut Y-nya 40, Z-nya 40. Ini sama dengan 180 derajat. Sudut W ditambah 80, ini sama dengan 180. Jadi sudut W-nya 180 kurang 80 adalah 100 ya. Jadi di sini adalah 100 derajat. Oke, sekarang kalau kalian perhatikan, ini kan dia dalam satu lingkaran ya. Tadi kalau satu segitiga, besar sudutnya adalah 180. Kalau satu lingkaran, total sudutnya adalah 360 derajat. Ya, jadi di sini X, WY 140 ditambah Z, WY atau sudut W yang ini 100 ditambah yang ini X, WZ, ini besarnya adalah 360 derajat. Ya, 140 ditambah 100 berarti 240 ditambah sudut XWZ, ini sama dengan 360 derajat. Berarti besar sudut XWZ sama dengan 360 dikurang 240, yaitu 120 kan. Oke, kita gambar lagi. Terakhir segitiga yang di bawah. Ini W, terus X dan Z. Ini besar A ya. Terus sudut XWZ-nya di sini adalah 120. Nah, karena dia sama kaki, berarti sudut Z-nya juga sama-sama A ya. Jadi sudut X ditambah sudut W ditambah sudut Z, ini totalnya 180 derajat. Sudut X besarnya adalah A ditambah 120 ditambah A sama dengan 180. Jadi 2A sama dengan 180 dikurang 120. 60 ya. Karena pertanyaannya adalah 2A bukan A, jadi nggak perlu kamu bagi 2. Langsung ya, 2A sama dengan 60 derajat. Jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 75 ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 76 ya. Suatu kaleng tabung sekelilingnya dibungkus sempurna oleh sebuah label, sebagaimana digambarkan berikut. Jika luas permukaan label adalah 12 pi inci, berapakah luas alas lingkaran kaleng dalam inci persegi? Oke, jadi ini adalah label ya. Nah, labelnya kalau misalnya kita buka dari si kalengnya ini, berarti kan dia bentuknya sebenarnya adalah persegi panjang ya. Kalau labelnya kita buka, ini berbentuk persegi panjang nih di sini kan. Nah, di mana panjangnya ini, panjang dari labelnya ini merupakan keliling lingkaran. Karena labelnya mengelilingi lingkaran, jadi otomatis panjangnya ini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2pi r. Ya, kemudian ini lebarnya di sini diketahui adalah 2 inci. Ya, 2 inci. Oke. Terus luasnya, luas dari si label ini sudah diketahui yaitu 12 pi. Ya, karena luasnya ini berbentuk, karena labelnya berbentuk persegi panjang, jadi luasnya kan panjang kali lebar dong. Di sini panjangnya adalah 2 pi r, kemudian lebarnya adalah 2. Nah, ini sama dengan 12 pi. Jadi pi-nya nggak usah kita masukin karena bakalan kita coret ya, kanan kiri. Nah, jadi 2R kali 2, 4R sama dengan 12. Maka R-nya sama dengan 12 bagi 4, yaitu 3. Ini dapat ya jari-jarinya. Nah, terus pertanyaannya adalah luas alas kaleng. Luas alas kaleng berarti kan sama dengan luas lingkaran dong, karena kalengnya berbentuk tabung kan. Jadi sama dengan pi R kuadrat. Pi kali 3 kuadrat atau sama dengan 9 pi. Pi-nya nggak usah kita masukin karena di pilihan gandanya dia maunya dalam bentuk pi ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 76 ada pertanyaan. Kalau nggak ada, sekarang kalian bisa lihat modulnya di persiapan namanya udah habis nih ya. Berarti kita lanjut ke persiapan 7. Persiapan 7 UTBK penalaran umum nomor 12 sampai 16, baru kemudian pengetahuan kuantitatif nomor 61 sampai 76. Nomor 12 dulu dari persiapan 7 UTBK bagian penalaran umum. Nah, ini adalah soal tentang pola bilangan ya. 28927295861X. Nilai tepat untuk menggantikan X pada pola bilangan di atas adalah, oke, jadi 2 ke 8. 2 ke 8 ini bisa dikali 4 ya, atau bisa juga ditambah 6. 8 ke 9, ya cuman ada satu kemungkinan yaitu ditambah 1. 9 ke 27 ini dikali 3 ya. Kemudian 27 ke 29 ini ditambah 2. 29 ke 58 ini kali 2, 58 ke 61 ini tambah 3. Nah, kalau lihat polanya di sini, kali, tambah, kali, tambah, kali, tambah gitu ya. Nah, terus angkanya kalau untuk, ini kan kali, tambah, kali, tambah, kali, tambah, berarti selanjutnya adalah kali. Kali berapa? Lihat, ini pertama 4, kemudian 3, kemudian 2, maka selanjutnya adalah 1 ya. Jadi 61 dikali 1, ya jawabannya adalah 61. Jawabannya yang A. Ada pertanyaan nomor 12? Kalau nggak ada, kakak lanjut ya ke nomor 13.
Perhatikan gambar di bawah ini. Huruf yang tepat untuk mengisi pola yang kosong adalah huruf titik-titik. Jadi biasanya kalau soalnya dalam bentuk huruf, biasanya kita ubah dulu ke dalam ini ya, urutan dia pada alfabet. Jadi C ini kan urutan ketiga ya, A, B, C. Berarti C ini sama dengan 3. Terus K ini 11. Berarti L-nya 12. Nah, kalau Z kan terakhir ya. Terakhir itu alfabet ada 26 kan, berarti Z ini 26. Nah ini ketika dijumlah, bener ya, 3 tambah 11 tambah 12 ini hasilnya adalah 26. Jadi ini semua ditambah. Nah, bagian yang tengah ini adalah bagian hasilnya. Berarti kita coba gunakan pola yang sama untuk gambar yang sebelah kanan. Ini berarti di urutan ke-5. Kemudian C ini adalah 3 dan H ini adalah 8 ya. Tinggal ditambah 5 tambah 3 tambah 8 sama dengan 16. Nah 16 ini apa hurufnya yang diurutan ke-16? Yaitu P ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, ada pertanyaan nomor 13. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 14. Jika DETER, DETER plus DSQK sama dengan 10, maka berapakah PSWK ditambah OWZKD? Ini bahasa Panda ya, memang agak rumit kalau soal tentang bahasa Panda. Jadi pertama, di sini DETER ditambah DSQK, ini nilainya adalah 10. Nah, DETER ini kan kalau dari angka 1 sampai 10 yang ada 5 digit itu cuman 4 dan 7 ya. Gini maksudnya, ini 4 kan ada 5 huruf, terus 7 juga ada 5 huruf gitu kan. Nggak ada lagi kan selain ini dari 1 sampai 10 yang ada 5 digit. Nah sekarang mungkin nggak kalau DETER ini sama dengan 4 gitu. Sekarang di sini kan ada huruf yang sama nih, ya nggak? Nah kalau di 4 kan berarti beda dong, ini M, ini A, ya nggak sama ya. Sedangkan kalau di 7 ini sama nih, dia sama-sama U. Jadi kemungkinannya DETER ini adalah 7. Ya, DETER ini adalah 7. Sekarang kita cek, begini cara ngeceknya. Tulis dulu alfabet ya. Oke. Kalau nilai DETER itu sama dengan 7, artinya nilai huruf D ini sama dengan T. Jadi D ini sama dengan T. Terus ini sama dengan U. Gitu ya. Tinggal lanjutin aja. Habis T, U, terus apa? P, W, X, Y, Z. Kemudian balik lagi ke A, B, C, D, terusin sampai habis. Itu ya. Nah, artinya ini udah nih, D ini sama dengan T, betul ya, D sama dengan T. Terus E sama dengan U, T sama dengan J,
bener kan? T sama dengan J, E sama dengan U, R sama dengan H, bener ya? Nah sekarang DSQK, ya karena kita ambil ini 7, berarti ya kemungkinannya 7 tambah berapa sih supaya 10? Berarti kan 3 ya, pasti 7 tambah 3 gitu, hasilnya adalah 10, bener nggak? Kita cek. D sama dengan T, bener ya? Terus ini S sama dengan I, S sama dengan I, betul. Q sama dengan G, betul juga. K sama dengan A, K sama dengan A, betul ya? Ini 7 tambah 3 sama dengan 10, ini benar. Nah sekarang kita balik ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah VSWK ditambah OWZKD. Oke, jadi V ini sama dengan apa? V ini sama dengan L. Masukin ya, L. S ini sama dengan I. W sama dengan M. Dan K sama dengan, K mana K? K ini sama dengan A. 5 ditambah O. O ini adalah E. W-nya adalah M. Z-nya adalah P. K-nya adalah A. Dan D-nya adalah T. Jadi 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 14 kepikiran nggak nih kalian kalau ngerjain sendiri begini caranya? Lama juga ya, karena harus nyusun alfabetnya satu-satu. Oke, ada pertanyaan nggak nomor 14? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke nomor 15. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Ada segi 5 beraturan, ada layang-layang, segitiga sama kaki bukan sama sisi, ada belah ketupat bukan persegi. Kemudian pertanyaannya adalah bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan tepat 2 simetri lipat adalah titik-titik. Oke, pertama di sini bangun datarnya adalah segi 5 beraturan ya. Segi 5 beraturan jelas dia simetri putarnya pasti 5 dan simetri lipatnya juga pasti 5. Jadi pasti jawabannya bukan yang ini ya. Satu ini udah salah. Nah, sekarang kamu tuh bisa mengeliminasi jawaban, Dek. Jadi kalau satu salah, ini kan berarti option yang A, option B, option E salah, ya enggak? Yang ada satunya nih salah. Berarti kemungkinannya kalau nggak C ya D, kalau nggak 2 dan 4 atau ya 4 aja. Sekarang kamu cek yang kedua. Yang kedua ini adalah layang-layang. Nah, layang-layang itu punya satu simetri putar dan satu simetri lipat. Berarti dia salah juga kan? Ya udah, kalau duanya salah berarti jawabannya udah pasti yang D. Gitu. Jadi kamu bisa mengeliminasi jawaban supaya lebih cepat ya. Tapi di sini tetap kakak jabarin ya. Terus yang ketiga di sini segitiga sama kaki bukan sama sisi, dia simetri putarnya ada 1, simetri lipatnya juga 1, dan yang terakhir ada belah ketupat. Belah ketupat di sini simetri putarnya ada 2 dan simetri lipatnya ada 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Hanya belah ketupat saja yang benar. Oke, nomor 15 ada pertanyaan. Aku mau nanya. Kalau nggak ada pertanyaan, oh boleh. Kalau simetri putar itu yang kayak digimanain ya? Simetri putar itu maksudnya dia bisa diputar sebanyak berapa kali nempatin tempatnya. Kayak contohnya nih, segi kakak mau yang gampang dulu deh ya, segitiga sama sisi aja ya. Ini misalnya kakak bikin segitiga sama sisi.
Jadi dia diputar nih, kalau diputar berarti kan ketika dia diputar ya bentuknya akan, jadi misalnya ada bentuk segitiga sama sisi. Terus kalau kalian putar, dia bisa berapa kali sih nempatin tempat itu lagi gitu. Jadi misalnya ini kakak namain ABC ya. Terus kamu putar nih. Nah, kamu putar kan dia bentuknya pasti tetap segitiga dong. Tetap segitiga, misalnya kamu putarnya ke kanan, berarti A-nya jadi di sini. Ya, terus C-nya jadi di sini, B-nya jadi di sini. Terus kamu putar lagi. Putar lagi kan karena dia sama sisi, berarti mau diputar gimana pun nggak akan ngaruh kan. Nah, diputar lagi berarti di sini A-nya, terus B-nya di sini, C-nya di sini, ya kan? Nah, ini masih bisa diputar lagi sampai dia sesuai dengan bentuk aslinya. Ini A, ini B, ini C. Ketika diputar sekali lagi kan jadi seperti ini. Jadi ini pertama sekali diputar, diputar lagi, diputar lagi. Jadi kalau segitiga sama sisi, maka dia simetri putarnya ada 3 gitu. Karena dia bisa menempatkan tempatnya ini sebanyak 3 kali gitu. Kalau segi 5 ya sama juga, cuman kan gambarnya agak banyak ya, segi 5 beraturan. Nanti diputarnya dia akan bisa sebanyak 5 kali. Tuh, kenapa kalau layang-layang cuma 1? Jadi misalnya nih layang-layang. Layang-layang, bentar. Nah, ini layang-layang nih. Kakak kasih nama A, B, C, D layang-layangnya. Ya kan kalau kamu puter kan dia nggak akan menempati tempatnya ini lagi gitu loh. Jadi layang-layang tuh cuma bisa diputar sekali. Kalau kamu putar misalnya 90 derajat, kan dia nggak akan masuk dong ke tempatnya ini. Jadi dia hanya bisa diputar 360 derajat, dia akan balik lagi ke tempat semulanya. Jadi kamu bayanginnya ada tempat nih, ada wadah gitu berbentuk lingkaran, berbentuk layang-layang. Nah, terus ketika layang-layangnya nih kamu puter, misalnya putar 90 derajat, kan berarti layang-layang yang kamu punya nggak akan masuk dong di tempat itu. Kayak main puzzle aja gitu, ya main puzzle. Terus kamu putar lagi dia nggak akan masuk. Nah, dia akan masuk ketika kamu putar 360 derajat. Jadi layang-layang ini cuma punya 1 simetri putar. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Iya. Kalau gitu kita lanjut nomor 16 ya. Titik P terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Serta titik Q dan R terletak pada garis Y sama dengan X plus 6. Jika PQ dan R merupakan titik yang berbeda dan PQ terletak pada Y sama dengan 3, apa koordinat titik R? Pertanyaannya. Oke. Jadi dari informasi yang ada di soal nih, P ini terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Kemudian P juga terletak pada Y sama dengan 3 ya. Terletak pada Y sama dengan 3. Dari sini nih, ini kan PQ terletak pada Y sama dengan 3, berarti P terletak pada Y sama dengan 3. Kita substitusikan dari persamaan ini Y-nya sama dengan 3, berarti X kuadrat plus 2X ini sama dengan 3 ya. Kita masukin Y-nya 3. Jadi X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Terus difaktorin. Berapa nih? Min 1 plus 3 ya. Oke. Jadi ini udah dapat X-nya adalah 1 atau X-nya sama dengan min 3. Berarti ada 2 kemungkinan untuk koordinat titik P. Bisa 1,3, bisa min 3,3. Nanti kita cek yang mana yang benar karena di sini titik PQR itu titik yang berbeda. Artinya tidak boleh ada yang sama dari ketiga titik tersebut. Oke. Kemudian untuk Q, tadi P sudah. Q terletak pada garis ya. Q terletak pada garis Y sama dengan X plus 6. Q juga terletak pada garis Y sama dengan 3. Kan sama kayak P tadi ya. Nah, langkahnya sama, kita masukin Y-nya 3, berarti X plus 6 sama dengan 3, didapat X-nya adalah min 3. Berarti koordinat titik Q adalah min 3,3. X-nya min 3, Y-nya 3.
gitu. Oke. Berarti kesimpulannya koordinat titik P adalah 1,3. Jadi min 3,3-nya ini tidak memenuhi karena min 3,3 sudah dipakai sama titik Q. Gitu ya. Berarti P-nya 1,3, Q-nya min 3,3. Ini yang diketahui di soal. Sekarang kita ke pernyataan 1. Pernyataan 1, garis PR tegak lurus garis QR. PR tegak lurus QR. Nah, karena tadi di soal diketahui kalau Q dan R ini terletak di garis Y ya. Berarti ya, QR ini terletak pada Y sama dengan X plus 6. Kesimpulannya, gradien dari garis QR ini sama dengan 1. Kenapa? Gradien itu kalian tinggal lihat koefisien dari X. Ya, ini ya. Jadi gradien ini adalah koefisien dari X. Koefisien X-nya 1 kan? Berarti gradiennya adalah 1. Nah, terus lagi kalau dia tegak lurus, jadi syarat dua garis tegak lurus adalah ketika dikali gradiennya ini bernilai minus 1 ya. Ini syarat kalau dia tegak lurus. Jadi gradien garis PR dikali gradien garis QR ini nilainya min 1. Sebelumnya udah dapat kita gradien garis QR, berarti gradien garis PR dikali 1 sama dengan min 1. Maka kesimpulannya gradien garis PR ini adalah min 1. Oke, untuk mencari gradien, ya, rumusnya apa? Delta Y per delta X kan, kalau kalian masih ingat ya. Rumus SMP nih, delta Y per delta X untuk mencari gradien. Berarti Y pada R dikurang Y pada P, ya karena ini R sama P, jadi kalau delta tuh berarti belakang kurang depan ya, R kurang P. Per delta X, berarti X pada R dikurang X pada P, ini nilainya sama dengan min 1. Oke. Y pada R, kan koordinat titik R kita belum tahu ya, yang mau kita cari, ya udah kita misalin aja Y. Kemudian Y pada P, Y pada P kan ini kan X, ini Y, berarti Y pada P itu nilainya adalah 3. Dikurang X pada R adalah X, kemudian X pada P ini kan nilainya adalah 1. Ini sama dengan min 1. Oke, dikalikan ya. Jadi Y min 3 sama dengan min X plus 1. Kalikan ke sini. Jadi Y sama dengan min X plus 4. Gitu. Oke, sekarang tinggal kita eliminasi. Kita eliminasi dengan Y sama dengan X plus 6. Kenapa dieliminasi dengan ini? Karena si R terletak di sini. Terletak di Y sama dengan PX plus 6. Gitu. Jadi kita eliminasinya dengan itu. Ya, kita eliminasi dengan Y sama dengan X plus 6. Oke, kita eliminasi, kita kurang di sini berarti Y-nya 0 habis. Min X dikurang X jadi min 2X, 4 dikurang 6 jadi min 2. Jadi 2X sama dengan min 2, X-nya sama dengan min 1. Kalau X-nya min 1, sekarang tinggal kita substitusikan nih ke sini ya. Boleh substitusikan ke sini sama aja. Kalau disubstitusikan ke sini, min 1 tambah 6 berarti sama dengan 5 ya. Nah, didapat koordinat titik R-nya adalah min 1,5. Artinya pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab. Ya, pernyataan 1 aja cukup, berarti yang kita eliminasi adalah ini ya. Dia bilang pernyataan 1 tidak cukup, berarti yang B salah. Terus yang E juga salah ya. Gitu. Sekarang kemungkinan jawabannya tinggal 1 cukup, 2 cukup, atau 1 cukup, 2 cukup. Nah, ini nggak mungkin ya. Yang C juga nggak mungkin. Jadi sekarang kita lihat ke pernyataan 2. Pernyataan 2 dibilang kalau titik R ini pada kurva. R terletak pada kurva. Sebelumnya diketahui bahwa R ini terletak pada garis. Ya enggak? R ini terletak pada garis kan? Pada garis Y sama dengan X plus 6. Nah, ternyata di pernyataan kedua diketahui kalau dia terletak pada kurva ini. Berarti kita bikin Y sama dengan Y. Jadi X kuadrat plus 2X ya, ini kurva sama dengan garisnya adalah X plus 6. Di X kuadrat plus 2X min X min 6 sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0, kita faktorin. Ya, didapat X-nya 2, ini X-nya min
3. Oke, berarti masukin Y-nya. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya masukin aja ke kurva biar gampang. 2 tambah 6, 8. Ini min 3 tambah 6, 3 ya. Berarti koordinat R-nya adalah 2,8. Nah, min 3,3-nya tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia adalah koordinat titik Q. Jadi jawabannya 1 cukup, 2 juga cukup. Ya, berarti option yang D. Oke, ada pertanyaan nomor 16. Ada yang masih belum paham? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini kakak cukupin sampai sini ya, karena waktunya sudah habis. Kalau gitu, ini buat kalian yang join nih, berarti kan belum pada ikut UTBK ya. Berarti good luck ya buat tesnya nanti, semoga dipermudah, dilancarkan, semoga dapat perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Kalau gitu, terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama.